Yo minasan, welcome back to my channel. Gila ya, sekarang One Piece dah makin seru. Chapternya telah mencapai 1002 dan sebentar lagi tinggal menunggu kedatangan chapter 1003. Lalu ditambah lagi grafik anime One Piece makin badas mulai dari episode 957 lalu. Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa tadi Mimin bilangnya welcome back? Ya sebenarnya sih Mimin kemarin-kemarin dah ada channel anime juga, tapi semuanya macet dan kena banyak masalah. Jadi ya udahlah, Mimin berniat bikin akun baru lagi. Semoga aja bisa istiqomah upload tiap hari dan tentunya bisa menghibur para nakama-nakama sekalian. Oh iya, sampai hampir lupa, Mimin mau ucapin minta maaf yang sebesar-besarnya buat para nakama yang udah subscribe channel Mimin yang kemarin-kemarin. Dan terima kasih telah mendukung Mimin untuk tetap semangat buat ngonten. Ya, seperti terdapat pada judul, di sini Mimin akan berteori tentang bertemunya dua Yonko ini. Tapi jangan kira ya, Mimin hanya asal-asalan berteori tentang mereka. Karena di sini Mimin pastinya menyajikan bukti-bukti yang kuat dan akurat. Oke Mina, simak dengan seksama ya. Tanpa banyak buang-buang waktu lagi, langsung aja let's go. Yuhu, kita mulai. Mimin tertarik buat teori ini ketika Mimin lihat One Piece episode 957 lalu. Di samping grafiknya yang top Marco top, tapi juga tak ketinggalan pula informasi super gila dan tak terkalahkan. Di pertengahan episode ini, ya terlihat muka si licik yang sedang tertawa dengan tawaan ciri khasnya. Sehahaha. Dah mirip belum Mina? Ya, lalu dia pun bilang, daripada diambil oleh pemerintah, lebih baik ku ambil. Jelas pasti kalian tak asing lagi dengan Yonko stres ini. Dari ciri khas tawaannya aja dah kelihatan bahwa nih orang adalah orang yang liciknya bukan main. Demi mencapai suatu yang diinginkannya, dia rela menempuh segala cara, bahkan dengan cara yang kotor sekaligus. Dimulai dari demi mendapatkan buah iblis Yami Yami Nomi, dia rela membunuh rekan tim bajak lautnya sendiri. Lalu demi tercapai tujuan gilanya untuk mendapatkan buah iblis Gura Gura Nomi milik sang ayah, dia menangkap es untuk diserahkan ke angkatan laut sebagai umpan supaya dapat mengalahkan Shirohige ketika dia telah melemah nanti. Dan walhasil sekarang dia telah menjadi Yonko dengan cara kotornya. Yap, Mimin yakin banyak para konten kreator yang telah berteori tentang nih orang mengapa Teach dapat memiliki kekuatan dua buah iblis sekaligus. Dan menurut Mimin, memang jawaban yang paling dapat diterima masuk ke otak yaitu bahwa dia adalah seorang yang memiliki tiga kebiasaan atau sifat yang berbeda. Jadi kemungkinan gilanya Teach masih dapat memiliki satu kekuatan buah iblis lagi. Memang sungguh wedan sih karakter ini. Sekarang dia dan para kru bajak lautnya bertempat di suatu pulau yang dimana pulau itu dulunya adalah tempat berasalnya para bajak laut legendaris, yaitu bajak laut Rocks. Yang dimana bajak laut Rocks ini memiliki sifat yang bengis dan suka melakukan hal-hal yang tabu. Yap, inilah Pulau Behave. Kini ya, malahan di pertengahan One Piece episode 957 telah ditayangkan bahwa Teach dan para bawahannya akan mulai bergerak untuk mencapai tujuan gilanya. Entah apa tujuan mereka sebenarnya, tapi yang Mimin ketahui kalau nih orang dah bergerak pastinya yang jelas bikin banyak orang naik darah. Mungkin aja ya sifat dari para bajak laut Rocks ini turun ke Teach. Mengingat bahayanya nih orang, jadi Mimin berpikir Shanks akan bertemu dengan Teach. Ini dia bukti-bukti akuratnya. Mimin mulai dari dua surat online Oda Sensei dulu ya. Di surat online pertama, Oda Sensei telah menyampaikan bahwa Shanks akan bergerak. Dan di surat online Oda Sensei yang kedua, Oda Sensei juga menyampaikan bahwa Oda Sensei akan menyajikan hal menarik untuk kedepannya. Dilihat dari surat pertama dulu ya. Secara pikiran Mimin, jika Shanks ini bergerak, pastinya pergerakannya bukanlah hanya untuk hal sepele, melainkan dia bergerak karena suatu hal yang besar akan terjadi dan akan berakibat atau berdampak besar pada dunia guys. Karena dilihat dari sisi manapun, Shanks adalah seorang yang nampaknya santai dan enjoy. Tapi dalam sikap santai dan enjoynya, Mimin yakin dalam pikiran Shanks terdapat suatu rencana yang matang. Memang dari yang terlihat, Shanks dan para krunya hanyalah berdiam diri di suatu pulau, berpesta, minum sake dengan riang gembira. Tapi jika mereka sudah serius, tak perlu ditanyakan lagi.
Sudah kalian ketahui bukan bahwa para bajak laut Akagami no Sengs memiliki kemampuan yang sama rata kuatnya. Bahkan Borsalino Kizaru yang merupakan seorang pemilik elemen cahaya pun angkat tangan ketika diacungkannya pistol milik Ben Beckman. Yos, sekarang masuk surat kedua yang dimana Oda Sensei akan menyajikan hal menarik untuk cerita-cerita atau chapter-chapter yang akan datang. Kalau dipikir-pikir, sejak kapan cerita One Piece membosankan? Serial anime yang telah disusun secara rapi oleh Oda Sensei sampai bertemunya ending, dan di dalamnya terdapat banyak suatu hal yang dapat membuat orang berpikir dalam kehidupannya, entah itu dari kata-kata, pertemanan, momen epik, momen sad, ketidakadilan, kecurangan, keegoisan, tekad yang besar untuk mengubah dunia, dan masih banyak hal lagi. Hanya dengan serial mingguan ini yang telah berjalan selama 23 tahun lebih, Oda Sensei telah menyajikan sesuatu yang sampai-sampai dapat mengikat hati para orang di setiap belahan dunia. Arigato Oda Sensei. Dari dulu sampai sekarang pun telah terjadi hal yang sangat menarik dan gila. Kini pertempuran Epic 5 Supernova versus Kaido and Big Mom juga sedang berlangsung. Dalam pikiranku memang semuanya menarik, tapi jika ku kaitkan dengan teori gendeng ini, jika Oda Sensei bilang sesuatu yang menarik, pasti akan gila lagi kalau Oda Sensei akan menunjukkan kekuatan misterius Akagami no Sengs. Selama ini kan yang kita ketahui secara pasti, Sengs adalah pengguna sempurna semua haki, entah itu Hausoku Haki, Kenbunsoku Haki, dan Busosoku Haki. Jadi jika nanti Sengs dan Teach akan bertemu, mungkin Oda Sensei akan sedikit menunjukkan kekuatan Sengs. Jangan lupa nih, masih ada 3 bukti lagi kalau pergerakan Sengs nanti berhubungan dengan Teach. Dimulai dari pertemuan Sengs and Shirohige, yang dimana pertemuan gila ini berujung bentrokan pedang Sengs and Shirohige sampai-sampai langit pun terbelah. Kalian ingat bukan? Coba tujuannya apa? Yap, jelas tentunya tujuan Sengs datang ke kapal Shirohige adalah untuk meminta pada Shirohige supaya untuk menghentikan pergerakan es dan tak urusan serta tak mengejar Teach lagi. Bukti selanjutnya terjadi di perang Marineford, karena Sengs tahu telah terjadi peperangan besar di Marineford, dan peperangan itu terjadi akibat tertangkapnya es yang akan dieksekusi sebagai umpan oleh Teach untuk merebut buah iblis milik Shirohige. Tapi sayangnya Sengs datang terlambat karena sebelum datang ke Marineford, Sengs harus berurusan dulu dengan Kaido. Bukti terakhir terjadi di Marijoa. Ketika Sengs mengunjungi para Gorosei, dia bilang ingin membahas tentang bajak laut. Memang benar, di bukti terakhir ini tak dijelaskan secara jelas oleh Oda Sensei bajak laut mana yang akan dibahas oleh Sengs bersama Gorosei. Tapi jika dilihat dari 2 bukti kuat tadi, terlihat jelas bahwa seorang Akagami no Sengs sangatlah mengawasi Teach. Mengingat si Teach telah memiliki kekuatan dahsyat, kombinasi antara 2 buah iblis Gura-Gura Nomi and Yami Yami Nomi memang tak bisa dibayangkan jadi sekuat apa Blackbird ini. Dan dengan kekuatannya sekarang pasti Teach telah mencari banyak orang kuat lagi supaya menjadi kru bajak lautnya. Jika dilihat dari situasi sekarang, memang dari pihak manapun agak sulit untuk menghentikan Teach, mengingat telah banyak terjadi hal-hal gila saat ini. Pertama, konflik Wano Kuni. Kedua, konflik Marijoa. Ketiga, bubarnya sistem Shichibukai. Dan keempat, si Teach ini akan bikin ulah. Jadi dapat disimpulkan bergeraknya Sengs kali ini adalah untuk mempersulit Teach supaya tak tercapai tujuan liciknya. Dan pastinya Sengs turun tangan kali ini supaya keseimbangan dunia tak menjadi terlalu memburuk. Konflik di mana-mana sedang terjadi jika si Teach ini dibiarkan begitu saja, entah apa yang akan terjadi nantinya. Gimana menurut kalian Mina? Akankah mereka benar-benar bertemu nantinya? Gila sih kalau benar terjadi. Tapi ingat ya, ini hanyalah sekedar teori, bisa juga benar dan bisa juga salah total. Oke, see you next time Mina, see you next video, bye. Yos, terima kasih telah mampir ke channel ini. Jika masih banyak kesalahan, mohon dimaklumkan. Jika kalian punya kritik dan saran, silahkan coret-coret di kolom komentar. Jumpa lagi di video selanjutnya.